matematika. Nah, kan kemarin Ibu bilangnya kalau logika matematika itu tidak terlalu banyak menghitung yang sulit-sulit. Terus kemarin kita udah belajar mengenai pernyataan, negasi, dan tabel kebenarannya. Nah, di pernyataan kemarin Ibu udah sedikit menjelaskan tentang pernyataan majemuk dan pernyataan tunggal. Kalau pernyataan tunggal itu artinya dia hanya satu pernyataan aja atau satu fakta aja gitu. Kalau pernyataan majemuk dia ada dua pernyataan yang akan disatukan. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dalam mengenai pernyataan majemuk. Di pernyataan majemuk ini ada dua istilah, yaitu istilah konjungsi dan disjungsi. Apa sih itu konjungsi? Mari kita bahas di video ini. Oke, pertama kita akan membahas dulu yang namanya pernyataan majemuk di konjungsi. Contoh, Ibu kasih dua contoh di sini. Jangan dulu mikirin ke tabel kebenarannya. Pertama, misalkan dia, pernyataan pertama kita sebut sebagai P. Bu, boleh nggak? Aku pengennya nggak PR, boleh, terserah ya. Kemarin kan istilah simbolnya itu ada P, Q, dan R ya. Kebanyakan dipakainya oleh orang-orang itu P, Q, dan R. Oke, kita lanjut. Pernyataan pertamanya Ibu simbolkan dengan P. Pernyataannya adalah dia menyukai matematika. Nah, dia ini suka sama pelajaran matematika. Itu pernyataan pertamanya. Pernyataan keduanya, dia adalah siswa kelas 11 SMK Rosma. Oke, kita punya dua pernyataan ya. Pernyataan pertamanya dia suka matematika. Pernyataan keduanya dia kelas 11 di SMK Rosma. Kemudian bagaimana kalau misalkan si dua pernyataan ini dikonjungsikan? Ibu lupa. Konjungsi itu lambangnya adalah nih huruf V, tapi V-nya terbalik. Itu disebutnya konjungsi. Nah, ketika P dikonjungsikan dengan pernyataan Q akan menjadi seperti apa? Berarti kalau misalkan si dia menyukai matematika dan dia juga sekelas kelas 11 di SMK Rosma, ketika dikonjungsikan menjadi dia menyukai MTK. Terus pernyataan keduanya kan kita masuk tambahkan huruf dan. Berarti itu dia udah masuk ke konjungsi. Dan si dia ini apa? Siswa kelas 11 SMK Rosma. Nah, begitu untuk yang pernyataan pertama dan kedua dikonjungsikan. Sekarang masuk ke contoh yang kedua. Ini misalkan sebelum ke yang kedua, ini misalkan pernyataannya benar, ini juga pernyataannya benar ya. Berarti benar sama benar ya pernyataannya. Sekarang pernyataan yang kedua. Ada pernyataan P, bunga mawar selalu berwarna merah. Benar tidak bunga mawar itu selalu berwarna merah? Tidak kan, bunga mawar itu ada yang warnanya putih juga, nggak selalu warna merah. Berarti yang pertama ini pernyataannya salah. Kemudian yang Q, pernyataan yang Q itu hujan tidak akan terjadi di malam hari. Sangat jelas ini adalah pernyataan yang salah. Kenapa? Kan kita tidak bisa memprediksi hujan ya. Pasti ada aja hujan di malam hari. Buktinya kemarin malam juga kan hujan gitu. Oke, ketika dikonjungsikan berarti ini akan menjadi bunga mawar selalu berwarna merah. Tambahin apa kalau konjungsi tadi? Tambahkan dan hujan tidak akan terjadi di malam hari. Nah, seperti itu konjungsinya. Oke, kalau sudah mengerti tentang konjungsinya, kita masuk ke tabel kebenarannya. Nah, di tabel kebenaran ini ada beberapa yang harus kalian hafal. Pertama nih ya, kalau misalkan pernyataan P-nya benar, pernyataan Q-nya benar, nih kan kayak contoh pertama ya, benar sama benar pernyataannya. Maka ketika dikonjungsikan nih, kalian udah mengkonjungsikan, kebenarannya akan menjadi apa? Kebenarannya akan menjadi benar lagi. Nih, konjungsinya akan menjadi nilai benar lagi. Oke, tapi kalau contoh kedua nih ya, pernyataan P-nya kan salah. Berarti salah nih ya pernyataan P-nya. Pernyataan Q-nya salah juga nggak? Salah kan? Pernyataan Q-nya salah. Ketika kalian konjungsikan, hasilnya akan menjadi apa?
otomatis hasilnya akan menjadi salah lagi gitu. Nah, cuman nanti kalau misalkan pernyataan B-nya benar, pernyataan Q-nya salah. Misal contoh P. P-nya adalah bunga mawar tidak selalu berwarna merah. Ini kan benar ya. Yang awalnya kan bunga mawar selalu berwarna merah. Kalau ini tidak selalu. Kalau yang namanya tidak selalu berarti kan benar ya. Dia kan nggak selalu warna merah bunga mawar itu. Berarti pernyataan benar. Tapi yang yang Q itu hujan misalkan. Hujan tidak akan terjadi di malam hari. Nah, ini kan pernyataan yang salah, berarti B dengan S. Ketika nanti ada pernyataan benar, yang keduanya pernyataannya salah, maka ketika dikonjungsikan, tabel kebenarannya akan menjadi salah. Gitu. Begitupun sebaliknya, kalau pernyataan pertamanya salah, pernyataan keduanya benar, maka ketika dikonjungsikan, hasil kebenarannya akan salah. Jadi yang perlu kalian ingat cuma satu aja. Ketika dua-duanya pernyataannya benar, hasilnya akan benar. Yang lainnya berarti salah. Udah itu aja yang perlu. Kita lanjut ke pembahasan disjungsi. Kalau tadi konjungsi itu lambangnya kan V, tapi V terbalik ya. Nah, kalau disjungsi itu lambangnya kayak huruf V. Ini ya. Nah, kalau konjungsi itu di atas namakan atau istilahnya dan. Kalau disjungsi itu istilahnya adalah atau ya. Jadi ada imbuhan kata ataunya. Oke, kita langsung ke contoh. Contoh pertama ada pernyataan P. Pernyataannya adalah ponsel adalah alat komunikasi. Benar nggak ponsel itu adalah alat komunikasi? Jelas benar ya. Kita tulis pernyataannya benar. Terus pernyataan yang Q, pernyataan kedua, ponsel adalah alat transportasi. Benar nggak ponsel itu alat transportasi? Jelas-jelas dia adalah salah. Masa alat transportasi ponsel ya? Alat transportasi kan mobil, motor, kayak gitu ya. Nah, ketika nanti kalian mendisjungsikan kedua pernyataan ini, maka akan menjadi apa? Kalian tinggal nambahin kata atau. Jadi di sini jadinya ponsel adalah alat komunikasi. Tambahin apa? Tambahin kata atau alat transportasi. Nah, gitu ya. Lanjut ke pernyataan selanjutnya. Pernyataan selanjutnya adalah 10 pangkat 2 sama dengan 100. Benar nggak 10 pangkat 2 itu 100? Benar ya, karena 10 dikali 10 adalah 100. Berarti ini adalah pernyataan benar. Kemudian yang kedua pernyataan yang ketiga adalah bilangan ganjil. Benar nggak 3 adalah bilangan ganjil? Jelas benar ya. Berarti ini pernyataan dua-duanya benar. Kalau yang ini pernyataannya benar dan salah. Ketika kalian mendisjungsikan pernyataan ini, maka akan menjadi 10 pangkat 2 sama dengan 100. Tambahin apa? Tambahin atau ya 3 adalah bilangan ganjil. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau yang perlu diingat, kalau konjungsi tinggal menambahkan kata dan, kalau disjungsi tinggal menambahkan kata atau gitu. Kita lanjut ke tabel kebenarannya. Kalau tadi yang konjungsi, tabel kebenarannya adalah ketika pernyataannya kedua-duanya benar, maka dia akan bernilai benar gitu kan, yang lainnya salah. Nah, kalau disjungsi kebalikannya. Ketika pernyataannya benar dan benar kayak gini, benar dan benar, maka pernyataan si disjungsinya tetap akan bernilai benar. Sama berarti ya kayak konjungsi tadi. Tapi kalau yang konjungsi kan ketika ininya udah benar, yang lainnya salah kan tadi. Beda halnya dengan yang disjungsi. Ketika pernyataannya yang ini nih benar, terus pernyataan yang keduanya salah, maka disjungsinya akan bernilai tetap benar. Ini juga kebalikannya kan, ini juga tetap akan benar.
Tapi sebaliknya, kalau misalkan kedua-duanya pernyataannya salah, misal contoh ada pernyataan Q, 10 pangkat 2 tidak sama dengan 100. Salah kan? Padahal 10 pangkat 2 kan harusnya beneran nilainya 100. Misalkan 3 adalah bilangan genap. Ini juga pernyataan yang salah. Ketika kalian nanti disjungsikan, berarti kan jadi 10 pangkat 2 tidak sama dengan 100, atau 3 adalah bilangan genap, gitu kan. Nah, pernyataan dua-duanya kan salah dan salah, maka ketika didisjungsikan, ini akan menjadi nilai benarnya salah, gitu ya. Jadi yang perlu diingat, konjungsi itu benar dan benar akan menjadi benar, yang lainnya salah. Kalau disjungsi, salah-salah akan menjadi salah, yang lainnya benar. Itu yang harus diingat.